Shalom, apa kabarnya? Jemaat online dari Anugerah Church. Kalau Anda sedang menyaksikan siaran ini baik melalui Facebook Anugerah Ministries ataupun YouTube Anugerah Ministries, silakan Anda boleh ketikkan di kolom komentar dari mana Anda menonton ya, supaya kami nanti bisa mendoakan saudara di daerah-daerah yang saudara sebutkan tersebut ya. Dan senang sekali pada pagi hari ini kami semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani saudara ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema khotbah kita adalah Love Hurts, atau bahasa Indonesianya kasih itu menyakitkan, tapi ada tanda tanyanya ya. Apakah kasih itu menyakitkan ya? Nah, saudara, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu memerintahkan kita, murid-muridnya, untuk saling mengasihi, agar supaya dunia tahu bahwa kita itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya sebagian orang berpendapat bahwa mengasihi itu menyakitkan. Nah loh, yang baru putus pacar ya kan, ini biasanya para remaja-remaja pasti punya pendapat bahwa mengasihi itu menyakitkan. Tapi hari ini kita mau lihat apakah demikian keadaannya. Kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 35 ya. Karena di bulan April ini tema besar dari Anugerah Church adalah Love Revolution, maka kita banyak membahas tentang kasih di bulan ini saudara ya. Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Yang sudah ketemu katakan amin. Di screen juga sudah ada. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Ini kalau dalam Alkitab bahasa Inggris ini pasti huruf-hurufnya ini warnanya merah saudara. Menandakan bahwa Tuhan Yesuslah yang mengucapkan kata-kata ini dengan mulutnya. Jadi Tuhan Yesus itu mau supaya murid-muridnya itu saling mengasihi. Dengan cara itulah dunia akan melihat. Dengan cara itulah dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Kalau kita saling mengasihi. Tapi kenapa saling mengasihi itu susah banget untuk dilakukan? Ya, karena kita itu berurusan dengan manusia yang tidak sempurna ya. Intinya begitu saudara ya. Kalau saudara sempat berpikir atau bertanya kenapa mengasihi itu susah banget gitu kan, saling mengasihi ya. Itu karena kita itu berurusan sama manusia-manusia yang tidak sempurna ya. Ketidaksempurnaan itulah yang seringkali membuat kita kecewa, membuat kita kepahitan ya. Kemudian kita menjadi apatis, kemudian kita tidak mau lagi untuk mengasihi karena kita tidak mau untuk disakiti ya. Tetapi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa menjadi orang Kristen hukum yang pertama dan terutama adalah kasih. Jadi kita tidak bisa menjadi orang Kristen dan bilang aku tidak rela untuk mengasihi, tidak bisa. Ya, itu adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin, ketikan anak-anak Tuhan harus mengasihi. Amin saudara ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam poin yang pertama. Ya, poin yang pertama tentang love hurts, kasih menyakitkan gitu ya. Nah, yang pertama, kita tuh harus punya yang namanya revolusi kasih kepada Tuhan. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar merayakan Paskah, bagaimana Yesus mati di atas kayu salib sebagai bukti kasihnya kepada kita umat manusia. Ya, itu adalah revolusi kasihnya Tuhan kepada manusia. Nah sekarang sebagai gantinya kita juga harus mau membuktikan revolusi kasih kita kepada Tuhan. Ya, saudara, untuk bisa melakukan revolusi kasih kepada Tuhan ini, ya, kita harus mempunyai sikap hati yang seperti ini. Bahwa kita kalau dulu ikut Tuhan karena pengen dapat kesembuhan, kalau dulu kita ikut Tuhan karena ingin dapat kekayaan, kalau dulu kita ikut Tuhan karena ingin dapat berkat,
ya kan? Kalau sekarang ikut Tuhan mungkin supaya nggak kena sakit COVID-19 gitu kan saudara ya. Nah sekarang kita itu harus belajar untuk mengasihi Tuhan baik atau tidak baik keadaannya. Mengikuti Tuhan no matter what. Jadi saudara, kita perlu dalam revolusi kasih kita kepada Tuhan ini, kita perlu belajar untuk mengikuti Tuhan bukan karena apa yang bisa kita dapatkan. Kita mengikut Tuhan bukan karena apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan, tapi karena kita mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin saudara. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ada amin saudara ya. Ketikkan amin kalau saudara percaya. Nah saudara, jadi kita lihat mengasihi Tuhan itu bukan karena ada maunya. Tapi karena Tuhan adalah Bapa kita yang kekal. Amin saudara ya. Nah kalau namanya anak itu, kalau kita dilahirkan di dalam suatu keluarga, tentunya kita nggak bisa nawar ya. Tuhan aku mau milih dong dilahirkan di keluarga orang kaya misalnya gitu. Aku mau milih dong dilahirkan di keluarga bangsawan gitu ya. Kalau bisa aku lahirnya di istana Tuhan gitu ya. Nah kita nggak bisa milih, kita nggak bisa titip pesan sponsor seperti itu saudara. Di mana kita dilahirkan itu adalah tempat yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah kita nggak bisa milih siapa orang tua kita, tapi tentunya sebagai anak kita pasti akan mengasihi orang tua kita. Benar saudara ya? Nah kita nggak bisa milih-milih gitu kan ya. Oh papaku kurang ganteng, aku nggak mau ganti papa lain, nggak bisa saudara. Mamaku kurang cantik, ganti mama lain, nggak bisa saudara ya. Jadi terimalah keadaan di mana engkau dilahirkan. Sama halnya kalau kita menjadi anak Tuhan, kita nggak bisa untuk milih-milih, tapi di dalam keluarga ya namanya anak pasti akan mengasihi orang tuanya karena orang tuanya sudah terlebih dahulu mengasihi anak ini ya saudara ya. Jadi seperti itu. Nah ketika Tuhan meminta kita untuk berbagi ya, kita mau bergerak atau tidak ya, Yesus sudah memberikan contoh kepada kita unconditional love itu sebagai apa. Ya, sekarang kita juga perlu belajar untuk mengasihi dan mengikuti Tuhan itu unconditionally, tanpa syarat ya. Ketika Tuhan minta kita berbagi, kita mau nggak bergerak ya? Atau kita cuman memikirkan untuk diri kita sendiri? Atau kita memikirkan keselamatan diri kita sendiri? Atau kita berpikir kalau nggak cukup buat aku dan keluargaku nanti bagaimana gitu saudara ya. Nah ini informasi buat saudara, di Anugerah Church dan Anugerah Ministries kami sedang membuat suatu pergerakan yang bernama Project Sarfat saudara ya. Di mana pada hari Jumat kemarin sudah mulai kami lakukan ya, tim kami turun ke jalan untuk membantu keluarga-keluarga prasejahtera yang ada di Jakarta dan Bekasi saudara ya. Jumat kemarin kami membantu 125 kakak saudara ya. Puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya bangga sekali mempunyai tim yang mau untuk turun dan melakukan kehendak Tuhan. Ya bisa aja loh, mereka nggak rela untuk pergi karena nanti kalau aku ketularan COVID gimana gitu saudara ya. Nah karena kan orang-orang yang aku bantu itu belum tentu bersih dari virus ya. Bisa aja punya pikiran-pikiran yang seperti itu dan sah aja. Tapi tim kami ya, tim kecil terdiri dari 6 orang yang diberikan tugas di 2 jalur yang berbeda. Mereka rela gitu ya, selfless, mereka tidak mementingkan diri sendiri dan mereka melakukan kehendak Tuhan untuk Project Sarfat ini ya. Itu lokasi-lokasinya kemarin saudara ya, di GSPDI Mangga Ubi, di GPDI Hermon Tol Timur saudara ya, di GSPDI Mustika Jaya, di GPDI Rawalumbu, itu di Bekasi lokasinya saudara ya. Di GPDI Mustika Jaya dan Gapkin Jatimulya ya saudara ya. Jadi ada 6 lokasi yang kami kunjungin kemarin saudara ya. Nah saudara, bagaimana kita menyalurkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang saat ini terkena dampak COVID-19. Bagaimana perekonomian mereka berhenti. Mereka sudah kena PHK, mereka tidak bisa lagi pergi kerja karena harus dirumahkan. Atau mereka tidak bisa melanjutkan usaha mereka lagi saudara ya. Nah ada anak-anak yang sudah kehabisan susu, kami datang membawa susu buat anak-anak, membawa beras, membawa minyak, membawa mie instan, membawa sarden saudara ya. Nah
Seringkali saya juga harus melepaskan suami saya, merelakan suami saya untuk pergi ke daerah-daerah yang rawan seperti ini. Ini bukan pertama kalinya Anugerah Ministries sudah berdiri selama 15 tahun ini saudara ya, dari 2005 sekarang udah 2020, 15 tahun ini bukan pertama kalinya kami melakukan bakti sosial ke daerah-daerah yang rawan. Kami sudah pernah pergi ke daerah banjir, ke daerah gunung meletus, ke daerah tanah longsor, ke daerah gempa bumi, ke daerah likuifaksi, ke daerah tsunami, saudara ya. Dan ketika setiap kali saya harus melepaskan suami saya, itu saya juga deg-degan gitu saudara ya. Tapi saya selalu diingatkan oleh Tuhan sebuah ayat di dalam firman-Nya yang berkata seperti ini di Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi ketika saya membaca ayat itu, saya selalu dikuatkan bahwa ketika kita berjalan menuruti kehendak Tuhan, ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu dan kita rela untuk melakukannya, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk menyebarkan, membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Tahukah saudara bahwa meskipun ada resiko yang harus ditanggung oleh tim kita, tapi percayalah bahwa firman Tuhan sudah berjanji ketika engkau harus mempertaruhkan nyawamu untuk melakukan kehendak Tuhan, maka engkau tidak akan kehilangan nyawamu, engkau akan memperolehnya. Yang percaya katakan amin saudara. Akan ada perlindungan Tuhan ketika engkau bergerak menggenapi kehendak Tuhan. Tuhan akan sertai, Tuhan akan jagai keselamatanmu, pergi dengan selamat, kembali dengan selamat. Itu yang selalu kami percayai dan kami doakan ketika tim kami pergi untuk menjalankan bakti sosial ke daerah-daerah yang bahaya. Nah saudara, inilah revolusi kasih. Kita mengikuti Tuhan bukan hanya ketika baik keadaannya, tetapi ketika tidak baik keadaannya, kita pun tetap mengikuti Tuhan. Ada amin saudara. Kita melakukan kehendak Tuhan bukan saja ketika keadaannya baik, tapi ketika keadaan tidak baik sekalipun kita tetap mau dan rela, tersedia, available untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti tim yang masih harus bertugas di storehouse hari ini. Kenapa kami melakukan semua ini saudara? Bukankah lebih aman kalau kami tinggal di rumah saja, nggak usah keluar-keluar gitu kan saudara? Karena setiap kali kami keluar sebenarnya ada resiko yang harus kami tanggung saudara. Tapi kami rela melakukan hal itu karena kami tahu ini adalah kehendak Tuhan untuk menjadi berkat buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang menyaksikan di seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang menyaksikan sampai di luar negeri, ada yang dari Australia, ada yang dari Belgia ya. Ini adalah daerah-daerah yang sudah masuk, yang ketika kami bilang silakan diketik di kolom komentar, kami memperhatikan dari mana saja Anda menonton. Dan kami berdoa untuk saudara, itu bukan suatu slogan. Kami mengatakan seperti itu bukan untuk memancing saudara supaya mau ngetik, tapi kami sungguh-sungguh berdoa untuk saudara, jemaat online dari Anugerah Church. Karena kami percaya bersama ketika kita bersatu, kita mampu melewati semuanya ini bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan buat kita yang percaya. Katakan amin. Ketikan amin dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Nah sekarang poin yang kedua. Setelah kita melakukan revolusi kasih kepada Tuhan, kita mau mengikut Tuhan meskipun keadaannya tidak baik. Yang kedua adalah revolusi kasih kepada sesama. Karena ingat saudara ya, pelajaran 2 minggu yang lalu, love God and love people. Itu adalah tanda salib saudara. Mengasihi Tuhan itu ke atas. Mengasihi sesama itu ke samping horizontalnya. Dan itu membentuk salib. Itulah esensi dari salib. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Ada amin saudara? Ya. Nah saudara, revolusi kasih kepada sesama itu maksudnya gimana? Mengasihi tanpa mengharapkan kembali. Mengasihi sesama meskipun dia menyakiti hatiku. Meskipun dia sudah sering kali membuat aku kecewa. Meskipun dia suka bikin aku marah gitu kan saudara ya. Tapi aku tetap mengasihinya karena dia adalah anak Tuhan juga. Amin saudara ya. Nah ini lebih sulit dilakukan
daripada mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan ya dia adalah Tuhan yang sempurna saudara ya. Maka mudah buat kita untuk mengasihi Tuhan balik. Tapi mengasihi sesama yang tidak sempurna. Nah disitulah challenge-nya, disitulah tantangannya. Nah firman Tuhan yang berkata demikian di 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-20. 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-20. Di screen sudah ada. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Katakan wow saudara. Ketikan wow saudara. Ya. Jadi kita tidak bisa seenak-enaknya bilang, oh aku mengasihi Tuhan, I love you more than life. Ya. Oh Yesus engkau segalanya bagiku, aku mengasihimu. Ayat ini mengingatkan pada kita kalau kita berani untuk mengaku bahwa kita mengasihi Allah, maka itu harus dibuktikan dengan mengasihi sesama kita yang kelihatan dengan mata. Kalau orang yang kelihatan dengan mata aja kita nggak bisa mengasihinya, saudara kita, ya. Namanya saudara itu kan kadang-kadang bisa aja bentrok saudara ya, beda pendapat ya kan. Kecil main kelereng bareng, udah gede karena suatu bisnis dan lain hal ya. Berbeda pendapat, berbeda prinsip, wah langsung nggak mau bisnis bareng lagi misalnya gitu saudara ya kan. Tapi kadang-kadang seringkali yang menyakitkan itu adalah kemudian nggak usah saudara-saudaraan lagi. Sampai gua mati ya nggak usah lu nginjek rumah gua lagi. Kalaupun gua mati lu nggak usah datang ke kubur gua ya. Putus hubungan mulai sekarang. Nah saudara itu menyakitkan hatinya Tuhan. Kau tidak bisa bilang dengan mulutmu bahwa kau mengasihi Tuhan. Tapi kau membenci saudaramu. Biarlah kita hari ini merefleksikannya dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan dengan mata, bagaimana kita mau klaim bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Firman Tuhan seringkali bagaikan pedang yang bermata dua saudara, menusuk untuk memisahkan roh dan jiwa saudara, menusuk memisahkan tulang dan sumsum saudara ya. Jadi biarlah hari ini kita berkaca kepada firman Tuhan. Ada di mana keadaan hidup kita sekarang? Bagaimana keadaan hati kita sekarang? Ya, saudara jadilah orang yang dewasa. Tidak semua orang itu harus setuju dengan pendapat kita. Tidak semua orang harus suka sama kita. Terimalah kenyataan bahwa akan ada orang-orang yang gak suka sama kita. Ya, ada orang-orang yang akan gak setuju sama pendapat kita, gak apa-apa. Tapi bukan berarti kalau beda pendapat terus kita musuhan putus hubungan. Tetapi kita bisa beda pendapat dan tetap saling menghormati dan saling menghargai. Yang percaya katakan amin ya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan karakteristik orang dewasa ini bukan berarti orang yang lebih tua umurnya akan bisa melakukannya. Karena ternyata dewasa itu tidak ditentukan oleh umur saja. Ya, karena seringkali orang yang lebih tua justru semakin minta dituruti gitu saudara ya. Nah hari ini mari kita introspeksi diri kita. Kenapa seringkali hubungan orang tua dengan anak itu renggang? Karena orang tua selalu mau dituruti. Pokoknya kamu nurut nak gitu ya. Pendapat anaknya tidak pernah didengarkan karena itu anaknya sakit hati. Karena itu anaknya tidak mau lagi mengemukakan pendapat kepada orang tuanya. Percuma, toh semua pendapatku ditolak sama orang tuaku. Karena itulah ada hubungan antara orang tua dan anak yang tidak harmonis. Dan hari ini biarlah firman Tuhan menegur kita. Buat para orang tua supaya kita mau introspeksi diri. Mau mendengarkan pendapat anak kita. Kalaupun beda pendapat ya gak apa-apa. Dihargai saja. Ya, dihargai perbedaan pendapat itu bukan berarti harus musuhan. Ya, seperti itu saudara. Jangan juga merasa pendapatmu paling benar. Karena kalau setiap orang merasa dirinya paling benar, bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih? Kalau semua orang benar, terus siapa yang mau ngalah? Saudara, tubuh Kristus terpecah-pecah karena perbedaan pendapat, karena perbedaan doktrin.
Sadarkah Anda bahwa Tuhan Yesus itu meminta kita untuk bersatu? Yang percaya katakan amin, ketikan amin saudara. Ketikan Tuhan Yesus minta kita untuk bersatu. Suatu hari Tuhan Yesus berdoa ketika dia masih hidup di atas muka bumi ini. Dicatat di Yohanes 17 ayat 21. Berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saya pikir sampai hari ini Tuhan Yesus masih berdoa supaya tubuhnya ini bisa menjadi satu. Karena ada begitu banyak perpecahan di dalam tubuh Kristus. Yang mata tidak mau kerjasama dengan tangan, kaki tidak mau kerjasama dengan pinggang, terus bagaimana dong saudara? Nah, ayat ini penting sekali sampai harus diulang kembali di Yohanes pasal 17 ayat 23. Ya, jadi kalau dalam satu pasal, engkau membaca ada pengulangan-pengulangan, itu artinya sangat penting sampai harus diberikan pengulangan, sampai harus ditekankan kembali. Yohanes 17 ayat 23. Yesus berkata demikian. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus itu jarang loh menuntut kesempurnaan. Karena Tuhan Yesus tahu manusia itu tidak mungkin bisa sempurna. Ya. Di Alkitab baru dicatat tuh cuma beberapa kali aja. Be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Itu di Matius pasal yang ke-5 saudara ya. Jadilah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Tapi itu bicara tentang hal mengasihi. Kemudian di sini dikatakan supaya mereka sempurna menjadi satu. Mengasihi dan bersatu. Itu yang Tuhan inginkan kita sempurna. Tapi sempurna ini bukan perfect begitu. Sempurna ini artinya dewasa, matang. Bahwa kita mengerti konsep ini dan kita bisa melakukannya. Saudara, bagaimana mungkin kita akan pernah sempurna menjadi satu kalau setiap gereja merasa paling benar. Kalau setiap denominasi merasa paling benar. Mengeraskan hatinya, tidak mau bersatu dengan gereja yang lain. Tidak mau kerjasama dengan denominasi yang lain. Bagaimana caranya kita akan pernah sempurna menjadi satu? Bagaimana caranya Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput tubuhnya kalau tubuhnya masih terpecah belah seperti ini? Satu lagi ayat firman Tuhan yang akan mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada anak-anak Allah di tempat ini, lambaikan tangannya. Yang menonton online, boleh juga kasih jempol ya atau lambaikan tangan saudara ya. Yang disebut anak-anak Allah, yang mengaku dirinya anak-anak Allah. Buka telinga lebar-lebar. Kita punya tugas, kalau mau disebut anak-anak Allah, kita harus membawa ribut. Membawa keramaian. Membawa perpecahan. Membawa perdebatan. Kalau kita mau disebut anak-anak Allah, apa yang harus kita bawa? Damai. Kita harus membawa damai kemanapun kita pergi. Jangan membawa perpecahan. Seharusnya ya, kalau kita datang ke suatu tempat dan tempat itu asalnya ribut, karena kita datang, ya kesatuan itu terjadi, damai itu terjadi. Amin saudara. Jangan sampai gara-gara ada kita datang suatu tempat yang awalnya damai, gara-gara kita datang jadi ribut gara-gara kita. Nah, itu namanya kita bukan anak-anak Allah, saudara. Karena sifat pemecah belah, sifat pengadu domba, itu adalah dari setan, saudara. Dan anak-anak setan yang akan melakukan hal-hal yang demikian. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan pencinta damai. Ada amin, saudara. Poin yang ketiga. Setelah kita merevolusi kasih kita pada Tuhan,
merevolusi kasih kita kepada sesama. Poin yang ketiga adalah mengampuni sebagaimana kita telah diampuni. Nah saudara, mengampuni itu adalah satu bagian yang penting dari mengasihi. Kamu tidak mungkin mengasihi tanpa mengampuni. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup di tubuh yang fana ini, pasti pernah melakukan salah, pasti pernah melakukan dosa, orang lain juga akan pernah melakukan salah dan dosa terhadap kita. Nah jadi mau nggak mau kita harus rela untuk mengampuni. Saudara, tapi ini tidak mudah, bukan bagian yang mudah untuk dilakukan. Kalau mengasihi yang bagian lain-lainnya mungkin lebih mudah, tapi yang satu ini, saya sering kali ditanya sama orang ya, terutama kalau saya sama Pastor Daniel pergi memberitakan seminar keluarga, marriage workshop gitu saudara ya. Banyak yang bilang, saya enggak bisa Bu mengampuni. Memang mengampuni itu tidak mudah saudara. Apalagi kalau kita sudah tersinggung sekali sama apa yang dia bilang. Orang yang kita cintai bisa-bisanya keluar kata-kata seperti itu dari mulutnya. Oh, itu sakitnya nembus saudara ya. Nah, atau dia kalau udah merasa terinjak-injak harga dirinya ya. Bagaimana mungkin bisa mengampuni? Saudara, mengampuni ini dirasa banyak orang sebagai bagian dari mengasihi yang menyakitkan. Enak aja, habis dia marah-marah, menginjak harga diriku, lalu dia mau minta maaf, lalu harus kuampuni gitu, ya kan? Atau boro-boro dia mau minta maaf, egonya setinggi langit, ya kan? Dia nggak minta maaf, tapi aku harus diminta sama Roh Kudus untuk mengampuni dia lah, kok enak. Banyak orang berpikir kok enak, kenapa aku harus mengampuni? Saudara tahu nggak? Sebenarnya ketika kita mengampuni itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita akan dibebaskan dari kegeraman, ketidakterimaan, kegalauan hati, kepahitan. Ya, kita akan diberikan sebagai gantinya damai sejahtera dalam hati kita, ketenangan jiwa, dibebaskan dari sakit penyakit. Karena dokter sudah mengkonfirmasi bahwa kalau orang tidak mau mengampuni itu hatinya ada kepahitan, lama-lama dia bisa terkena sakit penyakit macam-macam saudara. Ya, bayangkan ketika nama orang yang saudara benci itu disebut, wah langsung jantung saudara duk 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 duk. Gak terima gitu kan saudara. Apalagi kalau kabarnya orang yang saudara benci itu dipromosi sama Tuhan. Duk 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 duk. Ya, kalau duk 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 kan terus lama-lama jantungan kan saudara ya kan. Nah jadi mending kita melepaskan pengampunan supaya kalaupun nama dia disebut tidak ada duk 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 lagi saudara. Kita gak akan jadi orang yang jantungan saudara ya. Nah tentang hal mengampuni ini saya mau mengajarkan sedikit. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, Matius pasal yang ke-6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu dilanjutkan ke ayat 14 dan 15. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, mengapa mengampuni ini terasa sangat sulit untuk dilakukan? Karena dikasih syarat. Di Matius pasal yang ke-6 yang baru kita baca, karena dikasih syarat. Kalau engkau mengampuni, maka Bapamu di sorga juga akan mengampuni kamu. Tapi kalau kamu tidak mau mengampuni sesamamu, maka Bapamu di sorga juga nggak akan mengampuni kamu. Terasa berat. Karena dikasih syarat saudara. Ada hukum sebab akibat. Sebab kamu mau mengampuni, maka Bapa juga mengampuni kamu. Sebab kamu tidak mau mengampuni, maka Bapa tidak mau mengampuni kamu. Tapi tahukah saudara, suatu hari juga Petrus pernah nanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Aku sudah mengampuninya 7 kali. Oh, saya tidak bisa membayangkan ya, mengampuni saudara sampai 7 kali dalam keadaan yang benar-benar menyakitkan hati itu kayaknya susah banget gitu saudara ya. Pada saat itu Petrus berharap bahwa Tuhan Yesus akan bilang, well done Petrus, kamu hebat. Karena 7 itu angka yang sempurna saudara ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, aku berkata kepadamu,
Ampunilah saudaramu yang bersalah kepada kamu. Bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Terus mulai jalan matematikanya 70 kali 7 gitu, 490 kali. Wih, banyak banget gitu kan saudara ya. Saudara, bukan tentang jumlahnya, tapi Yesus sedang mengupgrade cara kita mengampuni sesama kita. Bahwa ulang berulang, tanpa syarat kita harus belajar untuk mengampuni mereka. Nah, saya akan ajarkan lebih dalam lagi karena ini suatu kekuatan supaya kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah pada kita. Sehingga kita akan mengalami love revolution di dalam hubungan kita dengan sesama. Saudara, karena Tuhan bilang 70 kali 7 kali ya, nyerah deh, angkat tangan. Gak ada seorang pun yang bisa gitu saudara ya. Memang saudara, nggak ada seorang pun yang bisa sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu dosa kita sebagai manusia sudah diampuni semuanya. Yang percaya katakan amin, ketikan amin saudara ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib lalu bangkit di hari yang ketiga. Itu merubah semua paradigma kita tentang cara kita mengampuni sesama. Karena tiba-tiba cara kita mengampuni sudah di-upgrade sama Tuhan. Kalau tadi dikasih syarat, kalau kamu bisa mengampuni, kamu diampuni oleh Bapa di surga. Tapi kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu juga tidak diampuni oleh Bapa di surga. Terasa berat, beban yang sangat berat harus kita pikul. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, tiba-tiba kita dikasih modal. Kita tidak start dari minus, kita start dari pengampunannya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah kita terima terlebih dahulu. You cannot give what you don't have. Kamu tidak bisa memberikan apa yang tidak kamu punya. Ketika kamu belum diampuni, susah buat kamu untuk mengampuni orang lain. Karena itulah orang dunia lebih senang untuk menuntut balas dendam dan lain sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan tidak diperbolehkan balas dendam oleh Tuhan. Pembalasan adalah milikku, kata Tuhan. Berbeda dengan dunia. Nah sekarang ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita tidak start from minus, kita tidak start from zero, tapi kita start dari plus. Kita sudah diampuni, karena itulah kita punya bekal untuk mengampuni orang lain. Dan itu di-upgrade di kitab Efesus, kita baca saudara. Efesus pasal yang keempat ayat 32. Efesus pasal yang keempat ayat 32. Beberapa ayat yang dibaca memang sudah pernah dibaca di minggu-minggu sebelumnya. Gak apa-apa saudara ya. Supaya kita terus ingat dan terus di-upgrade pengetahuan kita. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bukan satu pihak mengampuni terus saudara, tapi saling mengampuni. Bukan satu pihak doang yang minta maaf terus, tapi saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan kita baru di-upgrade sama Tuhan. Bukan lagi dari minus. Bukan lagi supaya kita diampuni sama Tuhan, tapi terlebih dahulu kita sudah diampuni. Dan sebagaimana kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sekarang kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain yang pernah bersalah dan berdosa kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau dan percaya ketikkan amin di kolom komentar saudara. Haleluya saudara. Kita diperlengkapi, kita dimampukan untuk mengampuni. Karena sudah diampuni terlebih dahulu di atas kayu salib. Saudara, ketika kita menerima pengampunan itu yang Tuhan berikan secara murah hati, sekarang kita punya bekal untuk mengampuni orang lain. Kalau susah, kita tinggal mengingat teladan Tuhan Yesus yang tidak menyerah. Kalau kita ngikuti teladan Tuhan Yesus, ngikutin contohnya Tuhan Yesus. Ketika kita masih hidup dalam dosa, ketika kita masih bandel, ketika kita mengeraskan hati, ketika kita gak mau menerima Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Sudah mengampuni dosa kita. Kalau kita merenungkan tentang hal itu, kita pasti bisa juga melepaskan pengampunan kepada orang lain.
Mengampuni itu prosesnya bisa bertahun-tahun, saudara. Karena kita disakiti, hatinya juga bisa bertahun-tahun. Jadi meskipun hari ini misalnya saudara sudah melepaskan pengampunan, tapi nanti kalau teringat lagi, ya, minta lagi sama Roh Kudus kekuatan untuk dapat melepaskan pengampunan lagi. Kita pikir kita sudah selesai loh ngampuni orang itu. Tapi suatu hari kita nggak pernah mikirin dia, kita udah lupakan semuanya. Bisa-bisanya terbawa dalam mimpi, ya kan? Mimpinya mimpi buruk lagi. Saudara pernah nggak mimpi dikejar-kejar orang terus kepala saudara jebret-jebret pakai jebretan? Saya pernah loh mimpi kayak gitu, saudara. Ketika bangun tentu saya terengah-engah. Apaan ini? Aduh, ya kan? Masa kepala gue dijebret-jebret sampai berdarah gitu. Disitulah kemudian saya tanya sama Roh Kudus, ada apa Tuhan? Nah, saya diingatkan ternyata. Oh, di alam bawah sadar saya masih ada area-area yang belum selesai. Saya pikir sudah selesai saya mengampuninya, tapi ternyata kalau masih ada mimpi yang timbul seperti itu alam bawah sadar saudara yang sedang berbicara. Roh Kudus menunjukkan pada saudara ada bagian-bagian yang belum selesai. Jadi kemudian apa yang harus dilakukan? Ya bangun dari tidurmu, ya jangan dilanjut lagi, nanti di mimpi dijebret lagi saudara, ya kan? Bawa dalam doa, lepaskan pengampunan lagi kepada orang itu. Amin saudara, itulah yang harus kita lakukan. Ulang berulang, sampai proses pengampunan itu total, sampai proses kesembuhanmu juga total terjadinya. Sampai tuntas saudara. Jadi kesembuhan batin engkau dapat dan tidak ada rasa sakit lagi dalam hatimu. Sampai kita bisa belajar untuk mengasihinya kembali. Mengampuni adalah satu hal. Kau bisa mengampuni orang dari jauh. Tapi untuk mengasihinya kembali, tidak bisa dilakukan dari jauh, saudara. Mengampuni dengan rekonsiliasi adalah dua hal yang berbeda. Engkau sudah mengampuni nih selama belasan tahun. Tapi engkau belum pernah melangkah untuk berjumpa dengan dia, untuk jabat tangannya. Ini adalah rekonsiliasi. Dan itu kalau prosesnya dilakukan secara tuntas, maka berarti proses kesembuhan batinmu juga tuntas adanya. Saudara, amin. Nah, buat orang-orang di luar sana, mungkin ada di antara saudara yang mengalami a bad start, permulaan yang sangat buruk. Ada orang yang dari bayi sudah disia-siakan, ditolak sama orang tuanya, tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Saya berbicara pada saudara, bahkan saudara yang punya masa lalu seperti itu pun, Tuhan menerima engkau sebagai milik kepunyaannya sendiri. Engkau juga diangkat menjadi anak Bapa di sorga. Saudara, kasih-Nya yang memulihkanmu. Dan sekarang giliranmu untuk melepaskan pengampunan kepada orang tuamu. Saudara, belajar untuk mengasihi mereka meskipun mereka pernah menyia-nyiakan dirimu. Inilah love revolution. Orang dunia akan melihat dan terheran-heran. Kok bisa orang Kristen melakukan hal yang seperti itu? Bukan karena kita orang Kristen ini orang baik-baik, bukan. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk melakukan hal itu. Mengasihi tanpa syarat dan mengampuni itu bukan sifat manusia. Itu sifatnya Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang bisa melakukan hal itu karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Seperti istilah bahasa Inggris, to err is human, to forgive is divine. Manusia melakukan kesalahan itu manusiawi, saudara, biasa. Tapi kalau manusia bisa mengampuni, itu adalah perkara ilahi. Bukan karena manusianya, tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Makanya dia bisa dan mampu melakukan hal itu, saudara. Saudara, kita akan menyadari ketika kita mengampuni, itu bukan love hurts, tapi love is beautiful. Love is wonderful. Bagaimana ketika kita sudah selesai mengampuni, ya, kita akan sadar bukan love hurts, bukan love menyakitkan, tapi kasih itu indah. Kasih itu luar biasa. Bagaimana kita akan merasa plong, terlepas dari belenggu kebencian yang begitu berat yang harus kita tanggung bertahun-tahun lamanya.
Hati kita akan diisi oleh damai sejahtera, sukacita dari sorga. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi gundah gulana, merasa tidak terima. Hati kita akan dibersihkan, kita tidak lagi diikat oleh kepahitan, dan kita bisa mencintai, mengasihi tanpa syarat. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Yang percaya katakan amin saudara, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang tim musik kembali ke depan, ke tempatnya masing-masing. Ingatlah saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah nyerah mengasihi dirimu. Tuhan Yesus gak pernah nyerah mengampunimu. Seharusnya kita juga tidak menyerah mengasihi dan mengampuni orang lain. Sesama tubuh Kristus. Apalagi anggota keluarga kita sendiri. Kami berdoa biarlah di masa-masa lockdown seperti ini kita di rumah aja. Kita banyak ketemu sama anggota keluarga kita, gak bisa kemana-mana ya. Kami berdoa biarlah ada kerukunan-kerukunan di dalam rumah tangga. Ada kebahagiaan-kebahagiaan kecil di dalam rumah tangga Anda. Dijauhkan dari keributan. Belajarlah untuk menjadi orang yang dewasa. Untuk mengampuni. Belajarlah untuk mengasihi mereka kembali. Belajarlah untuk menerima ketika ada perbedaan pendapat. Gak apa-apa beda pendapat, tapi tetap saling menghargai, tetap saling menghormati. Sehingga di rumah tangga kita yang kecil ini, ada kebahagiaan sejati yang bisa kita rasakan, like heaven on earth, seperti surga di atas muka bumi. Dan orang lain, orang dunia akan melihat kita dan terheran-heran, kok bisa ya mereka happy seperti itu. Di rumahku udah piring berterbangan, ya kan. Di rumahku udah lukisan robek, ya kan. Di rumahku udah, pisau-pisau harus disingkirkan, garpu-garpu. Karena kalau berantem bisa tusuk-tusukan saudara ya. Dijauhkanlah semua itu dari rumah tangga kita. Rumah tangga Kristen. Kristen itu artinya Christ-like, seperti Kristus. Biarlah seperti Kristus dalam rumah tangga kita. Ada kasih yang sejati, ada pengampunan.